Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan menjelaskan tugas UAS Data Mining dengan kelompok anggota. Yang pertama ada Deni Fauzan Al-Faruq dengan NP 146210135. Lalu ada saya yaitu Muhammad Adi Pratama dengan NPI 14621001149. Lalu ada Muhammad Putra Ferdiansyah dengan NPI 14621000209. Di sini saya akan menjelaskan dataset yang kami gunakan yaitu adalah student feedback survey respon. Di sini kami akan menjelaskan tentang praproses data, yaitu data understanding, yang dimana di dalam itu ada yang pertama ada data collection, lalu yang kedua static description, ketiga ada data visualization, lalu yang keempat ada data pre-processing. Untuk data understanding sendiri itu yang pertama kami menggunakan Pandas dan NumPy. Selanjutnya membaca file Excel. Ini adalah file dataset. Dia akan dibaca menggunakan Pandas.read Excel disimpan pada variabel df. Terus selanjutnya kami menghapus ID dan student ID karena ini berbeda semuanya dan tidak termasuk variabel yang dicari. Lalu di bawah ini kami membuat untuk mendapatkan statik untuk mean, standard deviation, vagueness, dan kurtosis. Yang pertama yaitu menggunakan df.min sama dengan yang disimpan pada variabel m, lalu df.std disimpan pada variabel sd, lalu ada df.skew disimpan pada variabel sk, ada df.cur disimpan pada variabel cur. Lalu di sini kami mencoba menampilkan hasil dengan cara pd.dataframe dengan menggunakan tadi variabel m, sd, bukan variabel sd, vagueness menggunakan variabel sk, kurtosis menggunakan variabel cur. Kami tampilkan menggunakan memanggilnya dengan df2. Lalu ditampilkan di sini ada fitur-fitur yang kami gunakan, yaitu pertama well versed with the subject, lalu kedua explain concept in a understandable way, yang ketiga ada use a presentation, yang keempat ada degree of difficult of assessment, yang kelima ada solve the bingly, yang keenam ada structuring of the course, yang kedelapan ada provide support for student going above and beyond, yang terakhir ada course recommendation based on relevance. Lalu di bawahnya ini untuk menampilkan data visualization menggunakan Pandas, lalu ada NumPy dan Matplotlib menggunakan variabel fitur tadi berjumlah 8 dan kami set menggunakan Q1, Q2 hingga Q8. Lalu kami membuat statiknya menggunakan data frame ini yang tadi mirip dengan di atas, disimpan pada variabel df2. Lalu selanjutnya kami membuat tampilannya menggunakan export np.arrange menggunakan df2. Yang diambil yaitu di sini filternya df2 mean, lalu tick labelnya menggunakan feature dengan warna marun. Jadi tambah adalah mean untuk labelnya. Lalu selanjutnya ada standard deviation menggunakan df2 sd, ini tadi yang ada di atas, lalu tick labelnya menggunakan feature berwarnakan biru dengan label standard deviation. Lalu selanjutnya ada np arrange ini untuk sequence dengan def2-nya sequence, lalu tick labelnya menggunakan feature berwarnakan hijau untuk di barnya, lalu menggunakan label sequence. Selanjutnya ada kurtosis, di sini menggunakan def2 kurtosis dengan tick labelnya feature dan berwarna merah, disimpan pada warna atau label bernama kurtosis. Dan ini untuk tampilan visualisasinya sampai ke kurtosis. Lalu untuk data pre-processing ini tergabung oleh clustering, sehingga saya akan jelaskan sekalian untuk clustering. Nah, di sini untuk clustering sendiri kami menggunakan NumPy yang pertama, lalu Pandas, ada Matplotlib dan Seaborn. Di sini kami mengimport ini juga yang modul bernama OS. Ini for dir name sebab bagel input, lalu disimpan pada files name. Untuk selanjutnya itu ignore warning, ini kita mengimport warning ini untuk
peringatan kita hiraukan menggunakan filter warning, mari kita hapus seperti itu. Lalu di bawahnya ini kita membaca Excel menggunakan dataset XLSX disimpan pada variabel df. Lalu kita tampilkan menekan df.shape. Lalu untuk menampilkan datanya untuk 5 data teratas menggunakan df.head, dan ini adalah data yang ada pada dataset. Selanjutnya kami menggunakan df.info untuk mengetahui tipe data dan fitur-fitur yang digunakan. Lalu selanjutnya ada check for missing value di dalam dataset, yaitu menggunakan df.isNull.sum. Kini kita selanjutnya yaitu menggunakan df.isNull.sum. Ini kita menampilkan summary dari setiap feature. Lalu kami melakukan drop reduction column. Yang kami hapus adalah ID dan student ID karena kedua ini kolom ini tidak merupakan fitur yang kami gunakan. Lalu kami view lagi summary of datasetnya menggunakan df.info, sehingga ini kami mendapatkan 8 fitur yang kami gunakan. Selanjutnya kami menggunakan df.describe ini untuk melihat count, main, steady, min, ada persentase hingga max. Di bawahnya ada df.head ini untuk menampilkan 5 dataset teratas. Lalu ada declare feature, kita menggunakan x di sini. Lalu x.info selanjutnya yaitu adalah feature scaling. Di sini menggunakan columns sama dengan x.columns. Dan untuk scalar processingnya kita import menggunakan ini min-max scalar. Lalu dari min-max scalar kita simpan pada variabel ms. Di sini selanjutnya menggunakan data frame dan kami tambahkan menggunakan x.head, sehingga mendapatkan tabel seperti di bawah ini. Selanjutnya yaitu Kamins model with to cluster. Itu menggunakan scalar.cluster import Kamins. Kamins sama dengan Kamins clusternya di set kedua dan nanti setnya dibuat kedua. Selanjutnya Kamins model parameter study. Selanjutnya yaitu Kamins model parameter studi. Ini kami menggunakan Kamins.cluster center mendapatkan array seperti berikut. Lalu menggunakan Kamins inertia mendapatkan nilai 764.373 dan selanjutnya. Lalu menggunakan check quality of weak classification by model menggunakan Kamins.label. Lalu kami tampilkan yaitu di sini resultnya itu adalah 44 dari 1001 sampel adalah label yang benar. Lalu untuk akurasinya yaitu 0.04. Lalu di bawahnya itu menggunakan elbow method yang kami gunakan untuk optimal number of cluster. Lalu di bawahnya ini dari e-range menggunakan Kamins, jadi cluster i, unitnya Kamins plus menggunakan Kamins fit. Lalu selanjutnya kami tampilkan menggunakan plot dengan range 1 sampai 11. Untuk title-nya ada elbow method dan labelnya number of cluster, sehingga ditampilkan grafik seperti di bawah ini. Lalu selanjutnya ada scalaron.cluster menggunakan import dari Kamins. Ini masih sama dengan dari di atas dengan cluster n cluster 2 random state-nya 0. Lalu labelnya menggunakan Kamins.label. Jadi kami juga mendapatkan hasil result yaitu 44 dari 1001 sampel yang benar dan akurasinya itu 0,04. Selanjutnya kami menggunakan Kamins model with different cluster. Kami menggunakan clusternya kita tambahkan di 3 di sini. Untuk hasil dari resultnya kami mendapatkan 68 dari 1001 sampel yang benar sehingga akurasinya yaitu 0,07. Lalu yang terakhir yaitu Kamins model with 4 cluster. Menggunakan cluster dengan angka 4. Lalu labelnya masih sama dengan Kamins.label dan resultnya yang betul adalah 79 dari 1001 sampel benar dan akurasi skornya itu 0,08. Jadi bisa
sampaikan bahwa dengan menambahkan nomor klaster, maka akan bertambah juga untuk sampel yang benar. Mungkin untuk selanjutnya, untuk data klasifikasi akan dilanjutkan oleh Mas Denny. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aldi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan regresi dan asosiasi analisis. Oke, pertama klasifikasi dan regresi. Pertama import POS, import NumPy, import pandas, ASPD, import warning, import Seaborn, import matplotlib, import plotly, dan juga mengimport label encoder. Nah, dan kode selanjutnya ini untuk membaca dataset atau mengimport datasetnya. Dataset XLSX, dan ini dataset yang telah ditampilkan. Nah, selanjutnya ada drop column ID dan student. Nah, di sini kodenya untuk menghilangkan kolom yang ada ID dan studentnya. Kolom ID dan student seperti yang ada di dataset ini, kolom ID dan student dihilangkan. Dan df descript ini untuk menampilkan isi dari datasetnya seperti count, mean, std, min, dan max. Dan selanjutnya ada df types untuk menampilkan atribut-atributnya. Di sini menggunakan integer, sudah integer semua. Dan string, selanjutnya ada kode string call df selectives. Ini untuk mengecek apakah ada atribut yang berupa string objeknya. Dan di sini df types ini untuk mengecek lagi, dan hasilnya tidak ada atribut atau data yang berupa string. Dan bawahnya ada 6 call df kolom tulis print 6 call dan remove. Di sini untuk 6 call remove untuk menghapus sebenarnya untuk menghapus data yang ada course recommendation based on relevance. Dan df description ini untuk menampilkan datanya lagi yang telah diubah. Nah, ini hasilnya ada comment, std, min, dan max. Nah, selanjutnya untuk menampilkan distribution, ini untuk menampilkan data explain konsep in understandable. Di sini menggunakan color well first with the subject. Di sini untuk menggunakan data ini yang pertama dikombinasikan dan selanjutnya ditampilkan show ini untuk menampilkan datanya berupa diagram. Dan selanjutnya untuk menampilkan data yang use of presentation yang menggunakan color well first, sama seperti yang di atas, cuma bedanya kita menggunakan use of presentation. Dan berikut hasil yang telah dikombinasikan. Selanjutnya ada histogram. Di sini untuk menampilkan histogram dari data well versed with the subject. Ini untuk hasil dari histogramnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan histogram dari degree of difficulty of assessment. Nah, ini ada hasil dari histogramnya. Dan selanjutnya ini untuk menampilkan PLT figure
dengan ukuran 15,10 untuk menampilkan data welfare set with the subject. Nah, berikut adalah hasil dari data welfare. Nah, selanjutnya ada kode untuk PLT figur dengan ukuran 25,10 juga 25,10 untuk menyesuaikan. Dan untuk menampilkan yaitu distribution of full data, untuk menampilkan distribusi dari semua data. Dan misalnya ada Xbox DF dan Y-nya sama dengan well versus with the subject, dan X course recommendation based of relevance, dan titelnya menggunakan description of well versus with the subject. Nah, ini untuk hasil dari hasilnya. Dan di bawahnya juga sama, yaitu menampilkan, cuma bedanya dari data yang diambil, yaitu menggunakan explain. Dan berikut ada hasil dari datanya, menggunakan well versus with the subject. Sini juga sama, itu untuk menampilkan data use of presentation, dan X-nya course recommendation. Ini untuk menampilkan data hasil dari use of presentation-nya. Nah, ini kecil. Hasilnya untuk menampilkan gambar dari degree of difficulty of assignment dan course recommendation. Nah, ini untuk hasil dari gambar distribution of degree-nya dan course recommendation-nya. Nah, di sini juga menampilkan gambar dari solve dot. Oke, selanjutnya ada handling null values, mana pertama untuk pengecekan tipe data, yaitu pertama ada tipe datanya berupa integer semua, dan selanjutnya untuk mengecek nilai 0 dari data. Ini untuk hasilnya pengecekan nilai 0. Selanjutnya ada fitur scaling, di mana menggunakan data frame dengan distribution with slower outlier dengan random normalnya 1,2,25. Untuk pengetesan data frame-nya. Berikut hasil dari menampilkan dari data frame. Itu ada before scaling, after scaling, after standard scaling, dan after min max scaling. Selanjutnya yaitu ada handling categorical variable. Sini untuk kodenya untuk menampilkan distribution of categorical values goal, dan sini untuk demonstration untuk menampilkan datasetnya. Sini untuk selanjutnya adalah creating one hot encode untuk meng-create data. Nah, ini untuk hasilnya. Terus selanjutnya ada getting the target column at the end, untuk menampilkan data course recommendation based on relevance dengan mengdrop, yaitu menghapus kode course recommendation based on reference. Nah, berikut ada hasil dari kode tersebut.
Selanjutnya ada fitur call non-tree df non-tree column, dan untuk fitur call untuk remove target. Oke, selanjutnya di sini juga menggunakan import pandas dan scale model selection, dan juga menggunakan classification report show score dan min max scaler. Oke, selanjutnya yaitu iterasi melalui setiap fold. Di sini kode untuk melakukan iterasi untuk setiap fold, dan di bawahnya yaitu untuk extrain dan year-train untuk memisahkan data dari train dan validatornya. Ada extrain, year-train, dan xvalid. Dan selanjutnya yaitu kode untuk menormalisasikan data menggunakan min-max scaler, dan bawahnya yaitu untuk menginisiasi dan melatih model logistik regressionnya. Dan ada hybrid probe untuk melakukan prediksi probabilitas menghitung ROC-AUC. Di sini juga untuk memprediksi kelas dan untuk mencetak laporan klasifikasi. Nah, ini untuk hasil dari data ROC-AUC rata-rata. Di sini ada hasilnya yaitu predik, ada akurasinya yaitu 0,10, dan selanjutnya mempunyai akurasi 0,14, dan di bawahnya akurasinya 0,10 juga. Dan di sini untuk nilai rata-ratanya 0,48. Selanjutnya ada untuk data untuk menyimpan hasil ROC-AUC dari setiap fold, sama seperti yang di atas, yaitu untuk memisahkan data trend dan validationnya, dan menormalisasi min-max scaler. Cuma bedanya di sini menggunakan metode Gaussian naive Bayes. Di sini untuk kurang lebihnya sama seperti yang di atas, cuma perbedaannya itu menggunakan Gaussian. Di sini untuk hasilnya, nah dengan hasilnya akurasinya yaitu 0,8 yang pertama, dan ROC-AUC-nya akurasi 0,9, dan selanjutnya mempunyai akurasi 0,11. Oke, dan seterusnya ini mempunyai akurasi 0,13, dan nilai rata-ratanya yaitu memiliki skor 0,49. Oke, selanjutnya di sini juga kurang lebihnya sama, cuma berbeda yaitu menggunakan metode model SVM. Kodenya juga menggunakan min-max scaler. Di sini juga menghitung probabilitas untuk ROC-AUC. Nah, berikut adalah hasil dari prediksinya, yaitu pertama mempunyai akurasi 0,7, yang kedua akurasinya 0,10, yang ketiga akurasinya 0,9, yang keempat akurasinya 0,12, yang terakhir mempunyai akurasi 0,10 dengan nilai rata-rata yaitu 0,49. Oke, selanjutnya di bawahnya yaitu untuk melatih model SVM dengan kernel sigmoid. Oke, berikut hasilnya yaitu pertama mempunyai akurasi 0,09, yang kedua akurasi 0,14, yang ketiga akurasi 0,10. Jadi nilai rata-rata yaitu memiliki skor 0,4799/10. Yang di bawahnya itu untuk menginisiasi dan latih model SVM dengan kernel RBF.
Nah, kodenya kurang lebihnya sama seperti yang di atas, cuma berbeda di kode, yaitu melatih model SVM dengan kernel RBF-nya. Oke, berikut adalah hasilnya, yaitu yang pertama mempunyai akurasi 0,10 dengan skornya 0,5, dan kedua mempunyai akurasi 0,14 dengan skor 0,47. Yang ketiga itu mempunyai akurasi 0,08 dengan skornya 0,51, dan nilai rata-rata skornya yaitu 0,58. Dan selanjutnya yaitu untuk melakukan inisiasi dan latih model FCM dengan kernel polinomial. Itu hasil nilai prediksinya, yaitu yang pertama mempunyai akurasi 0,07 dengan skor 0,50. Yang kedua itu dengan akurasi 0,12 dengan skor 0,499. Yang ketiga mempunyai akurasi 0,07 dengan skor 0,5277, dan nilai rata-rata skornya yaitu 0,5034. Oke, selanjutnya yaitu untuk menginisiasi dan latih model KNN. Oke, sini untuk melakukan inisiasi dan latih model KNN, itu hasil dari skornya yaitu yang pertama mempunyai akurasi 0,10 dengan skor 0,501, dan selanjutnya mempunyai akurasi 0,9 dengan ya skornya 0,49. Yang ketiga mempunyai akurasi 0,10 dengan skornya 0,49 juga, dan yang terakhir punya akurasi 0,9 dengan akurasi 0,49. Oke, dan selanjutnya untuk melakukan inisiasi dan latih model decision tree classifier. Yang pertama hasilnya yang pertama yaitu mempunyai akurasi 0,9, dan yang kedua mempunyai akurasi 0,07, yang ketiga punya akurasi 0,12, dan yang keempat mempunyai akurasi 0,12, yang kelima mempunyai akurasi 0,09, dengan total nilai rata-rata skornya itu 0,498. Oke, yang di bawahnya yaitu untuk ada import grafik fish untuk menampilkan grafik fishnya. Berikut adalah hasil yaitu dari grafiknya. Oke. Oke, selanjutnya yaitu association analysis. Pertama yaitu juga menggunakan import pandas dan import numpy, dan ini kode untuk mengimport datasetnya. Nah, ini tampilan dari dataset. Nah, sebenarnya itu kode untuk memotong, itu menghapus ID dan student ID. Oke. Oke, selanjutnya itu kode untuk mengerit file Excel, dan ini untuk mengecek produk kolom. Oke, hasilnya yaitu itu muncul yaitu ID student, well verset, dan lain-lain, dan semua kode datanya. Oke, selanjutnya yaitu untuk mentransform dan encodingnya. Kode itu hasil dari transform dan encodingnya. Oke, berikut adalah data untuk mengeset threshold.
Untuk mengecek thresholdnya, yaitu berikut adalah threshold dari data min supportnya 0,2 dan verbose-nya 1. Oke, selanjutnya yaitu ada untuk melihat interpretation values association-nya. Oke, selanjutnya yaitu ada untuk anomaly detection. Anomaly detection-nya akan dijelaskan oleh Mas Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ferdiansyah, NPI 1416-129. Terima kasih Mas Sani telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anomaly detection. Yang pertama yaitu ada import library, yaitu NumPy atau PANDAS. Terus selanjutnya library ini Cyclone Force, terus Seaport, Metapolit, Inline, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan data train dataset kita. Terus selanjutnya kita data train dengan memfilter dengan student ID. Dari hasil data train kita tampilkan headnya sebagai berikut 5 data teratas. Selanjutnya kita masuk ke train is-null sebagai berikut hasilnya. Kemudian kita masuk ke replacing all false value menggunakan perintah print df train head berikut 5 data teratas. Terus selanjutnya kita ke df train describe. Pertama ada count, main, stt, min, 20%, 50%, 70% sampai max. Di bawahnya juga sama, yaitu explain concept in understanding. Kemudian selanjutnya yaitu ke def train core. Untuk hasilnya yaitu seperti ini. Kemudian kita untuk use presentasi dengan hasil seperti ini. Kemudian kita menggunakan SNS set style dark green, kemudian SNS grad bold, menggunakan data train seperti berikut. Dan hasilnya sebagai berikut. Semakin ke atas semakin tinggi, dan ini semakin kanan semakin tinggi. Yang ke atas yaitu untuk surface double swinging, dan yang ke kanan yaitu untuk course rekomendasi based on reference. Terus selanjutnya yaitu untuk rekomendasi based on reference yaitu sebagai berikut. Untuk yang ke atas yaitu untuk count, untuk yang ke kanan yaitu course rekomendasi of balance. Selanjutnya yaitu SNet is plot, solve top belong only. Yang ke atas yaitu count, yang ke kanan yaitu solve report only. Kemudian kita menggunakan range solve top only berikut. Semakin atas semakin tinggi dan semakin kanan semakin besar. Kemudian kita yaitu selanjutnya yaitu determine the number of almost transaction in dataset, melakukan fraud dengan outliner fraction, dan hasilnya seperti ini. Kemudian kita SNS count plot dengan course recommendation based on revenge, hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke data train dengan value counts, hasil seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menilai kelas menjadi dimulai dari 0 dan seterusnya. Hasilnya yaitu seperti ini dengan akurasi 0,10.
akurasi yang ini yaitu ya, nah, 0,11 dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.